Lo tepuk tangan, yang tolak Animbus lo tepuk tangan, Animbus lo dirantai. Ini yang tahu mereka tidak diitik ini. Kita dia tahu di dalam karena kita di luar, betul. Yang penting kita tetap bersatu di luar untuk berdoa semoga kaum buruh yang telah cerdas dengan undang-undang yang dicanangkan oleh DPR bahwa benar atau salah kita harus bisa. Persilakan waktunya pada perwakilan untuk bisa menyampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang dari beberapa pimpinan unit kerja yang membawai ada di dalam beberapa 16 perusahaan yang ada di Cilacap ini. Kami ada di sini hanya ingin meminta sebuah bukti kembali hubungan emosional kami para buruh dengan Pak Bupati Selawari. Apa yang disampaikan Presiden tidak lengkap, karena yang disampaikan semua pasal ayat yang ada di sana clear, tertuang, tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Yang menjadi permasalahan di dalam pasal ayat yang disampaikan oleh Bapak Presiden tidak dilengkapi dengan beberapa korelasi pasal dan ayat yang ada di Undang-Undang Omnibus Law. Dan kami mencoba membuktikan dengan beredarnya beberapa pemahaman melalui media sosial bahwa perjuangan kami adalah hoak. Ini akan kami buktikan. Kami siap melakukan kajian ilmiah bersama. Dan kami telah melakukan kajian ilmiah itu. Yang pertama, bahwa uang pesangon dikurangi. Itu jelas. Di Undang-Undang Omnibus Law menyebutkan menjadi pada saat orang tidak berangkat kerja, hasilnya apa? Secara volume nggak ada, secara waktu kamu ada di perusahaan. Ini yang menjadi masalah yang tidak disebutkan oleh para pembuat pemahaman yang berbeda, dan ini berpotensi untuk mengadu domba masyarakat di bawah. Ini yang kami sangat-sangat prihatin. Makanya hari ini kami mencoba. Masyarakat Cilacap adalah masyarakat yang cerdas, Pak. Bapak nggak usah khawatir. Cilacap melakukan sebuah penyampaian aspirasi berdasarkan kajian ilmiah. Apalagi ini adalah buruh yang tidak bodoh-bodoh amat. Untuk itu dari beberapa masalah di Omnibus Law, kami mohon Bapak untuk siap dan dapat mendukung sesuai komitmen awal kita bahwa hubungan emosional kita antara masyarakat dengan pemangku kebijakan masih baik. Kami yakin Bapak ada punya nurani. Undang-undang ini secara pemerintahan saya pastikan ini sebuah instruksi. Bibir dan lidah kita dengan rasa syukur, ucapan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, sebuah aspirasi hak-hak konstitusi dan hak demokrasi itu memang sudah teratur ya di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Bagaimana cara menyampaikan pendapat di muka umum dan berserikat, itu semua sudah diatur. Sehingga saudara-saudara saya yang hadir dalam menyampaikan aspirasi pagi hari ini dengan suasana kebatinan yang teduh, dengan keteduhan hati, dengan sebuah niat dan nama itu untuk menyampaikan sebuah aspirasi dan pendapat secara pribadi dan institusi, karena saya juga bagian dari aparatur, menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan bangga saya atas segala pelaksanaan penyampaian aspirasi yang demikian teduh dan sangat kekeluargaan. Sepintas tadi Pak Bupati dan segenap rekan-rekan sekalian yang hadir, saya melintas, berjalan kaki, step by step, bercengkrama, berjumpa dengan saudara-saudara kita yang hari ini hadapan kita di lapangan. Mereka sangat-sangat positif, ya, cara dan
metode untuk menyampaikan sebuah pendapat itu demikian sistematis dan terorganisir dengan baik. Saya pikir nilai-nilai kepatuhan itu sudah sangat dipatuhi, sehingga kami aparatur negara punya kewajiban moral dan secara institusi untuk melindungi setiap hak asasi manusia ataupun hak-hak konstitusi yang nantinya ini adalah merupakan sebuah way out. Memang ada satu wise word atau kata-kata bijak, no change, no future. Artinya memang tidak ada perubahan, tidak ada masa depan. Maka itu hak-hak itu semua ditampung. Saya menyimak tadi apa yang disampaikan Pak Bupati dengan beberapa literatur, perspektif dan ekspektasinya yang demikian dalam. Ini tentu sudah mewadahi bagian-bagian irisan-irisan aspirasi yang nantinya akan menjadi beberapa pointer-pointer untuk disampaikan kepada pimpinan ke pusat barangkali yang nanti Bapak Bupati akan menyampaikan aspirasi. Saya punya kewajiban moral untuk mensupport dan mengamankan segala kegiatan supaya teduh, damai bersama Pak Kapolres, TNI Polri berada pada setiap kegiatan aktivitas di mana memang itu menjadi aspirasi rakyat banyak. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kepada Bupati Kabupaten Cilacap, Bapak Dato Suharto Pamuji. Tepuk tangan yang meriah. Bisa duduk Kak? Bisa duduk Kak? Duduk rekan-rekan biar semuanya bisa mendengarkan. Salam bangga bangun desa. Bangga bangun desa. Bangga bangun desa. Bangga bangun desa. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Ini serikat buruh dan pekerja yang saya cintai. Darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Tadi sudah ketebak bahwa Omnibus Law ini untuk apa? Saya belajar kenapa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia pergi ke luar negeri, pindah ke Vietnam, pindah ke Thailand, pindah ke sana. Ini Omnibus Law dibuat untuk investor datang ke Indonesia. Tapi Omnibus Law, tapi saya di Cilacap, jadi saya lebih dekat dengan saudara-saudara sekalian. Mereka bahwa Omnibus Law ini tidak semuanya baik, tapi yang tidak setuju saudara-saudara sekalian, masalah upah, masalah pesangon, masalah lain-lain, saya belum baca semuanya. Lah ini untuk diusulkan, yaitu diusulkan supaya apa? Ditinjau kembali. Setuju nggak? Saya mau dukung saudara sekalian. Saya tetap bersama dengan saudara sekalian. Saudara di sini diperintah atau atas kemauan sendiri? Kami natural, Pak, bukan settingan. Betul, aku setuju. Mereka, bangga bangun desa. Saya melalui Pak Joko tadi dengan Pak sini. Nah, ini nanti yang putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dengan angan-anganmu. Gebiar-gebiar pelangi ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya begini, bahwa Omnibus Law untuk apa? Saya sudah berulang kali sampaikan, Omnibus Law itu bagaimana menarik para investor untuk ke Indonesia. Mereka pada pindah ke luar negeri, ke Vietnam. Tapi kalau ada satu, bahwa dia di sini nyaman, di sini bisa kerjasama, karena nadi dari perusahaan adalah karyawan, ada buruh. Jadi buruh dengan investor itu harus bisa sinergi. Nah, tentunya tidak semuanya lah Omnibus Law itu jelek, tapi juga ada kekurangannya. Lah kekurangan inilah yang pekerja-pekerja ini ingin di judicial review untuk ditinjau ulang. Gak apa-apa, masih ada judicial legislatif semuanya. Jadi saya atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap mendukung para pekerja dan buruh untuk mengusulkan kepada Pak Presiden. Ini loh, saya aspirasi dari masyarakat, bukan bupati, tapi masyarakat. Saya tahu inilah keinginannya. Demikian. Oke, cukup. Diceritakan hasil pertemuan dengan Pak Bupati hari ini, Pak. Oke, saya di belakangnya, Mas. Yang dampingi di belakang. Telah menyampaikan aspirasi terkait beberapa materi yang ada di Omnibus Law. Saat ini banyak beredar yang menyebutkan perjuangan buruh adalah hoax. Kami tidak akan mempermasalahkan mereka mau menyampaikan apa, tetapi hari ini kami buktikan bahwa kami melakukan sebuah perjuangan berdasarkan kajian ilmiah. Apapun yang disampaikan di sana itu tidak komplit. Kalau kita melihat korelasi dari beberapa pasal ayat yang ada di dalamnya, itu kita akan dapat sebuah kesimpulan bahwa itu sangat merugikan buruh. Kerugian itu dalam bidang apa? Benar, yaitu pesangon terkurangi, PHK dipermudah, tetapi ada sebuah menyebutkan bahwa PHK itu enggak ada, PHK sepihak. Tetapi di beberapa korelasi di sana adanya kesepakatan dengan pekerja, bukan dengan serikat pekerja. Ini akan menghilangkan serikat pekerja yang notabene memahami aturan perundang-undangan. Sementara pekerja sendiri, kami pastikan tidak semua pekerja memahami aturan. Sehingga pasal-pasal ayat ini akan melemahkan posisi pekerja. Hari ini kami datang untuk menyampaikan itu. Kemudian Bapak Bupati juga menerima karena Bapak Bupati belum secara penuh mempelajari apa yang menjadi aspirasi kami, akan mempelajari itu, dan secara umum Pak Bupati mendukung apa yang akan kami aspirasikan dan mengirim surat kepada Presiden. Untuk realisasi surat itu hari ini kami coba pertanyakan, kami sampaikan kepada ajudan beliau, tetapi kami akan didapatkan surat itu dalam waktu ke depan karena ada beberapa kesibukan Pak Bupati hari ini. Nah, ini akan kami tagih terus, kami akan koordinasi terus dengan pihak kabupaten untuk mendapatkan bukti itu bahwa Bupati Cilacap mendukung aspirasi buruh, menolak mencabut Omnibus Law atau dengan mengeluarkannya perpu oleh Presiden. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau teknis tadi Pak Bupati janji untuk mengawal, mendampingi buruh sampai ke Presiden, itu teknisnya nanti pendampingan pengawalan dari buruh seperti apa, Pak? Kami akan dipanggil nanti untuk melakukan sebuah pertemuan dan di dalamnya kita akan melakukan sebuah kajian, dan bila mana ada pasal-pasal yang memang dianggap dipahami bersama bahwa itu merugikan masyarakat pekerja, Bupati mendukung dengan mekanisme penyelesaian hukum secara konstitusional, tidak keluar dari aturan, karena Bupati adalah perangkat dari pemerintah, tetapi Bupati adalah penerima amanah masyarakat, sehingga dia pun secara amanah masyarakat tetap memperjuangkan kami, mengawal kami dalam melakukan penyelesaian penolakan Omnibus Law terkait materi-materi yang akan disepahami bersama. Yang prinsip materi apa saja? Materi yang prinsip secara terurai kami untuk menyebutkan terlalu banyak, ada 12 macam yang disampaikan itu, tetapi setidak-tidaknya apa yang terkait dengan pesangon, apa yang terkait dengan upah minimum kabupaten, kemudian itu semuanya itu benar. Kalau ada sebuah pernyataan menyatakan bahwa itu salah, silakan dibaca draft Omnibus Law yang sudah diputuskan menjadi undang-undang.
Karena ada penghapusan pasal 59 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan setiap pekerja akan mendapatkan pesangon dipersyaratkan di pasal 59, tetapi pasal 59 dihapuskan. Kemudian untuk mendapatkan pesangon terkait purna tugas itu di pasal 167 dan sanksi hukumnya di pasal 184 Undang-Undang 13 itu pun menjadi hilang semua. Jadi penjelasan yang di luar sana dengan apa yang menjadi kajian kita, siapa yang benar, silahkan masyarakat, buruh, masyarakat semuanya untuk bisa memahami itu. Buka, lakukan kajian ilmiah. Apa yang kami lakukan benar atau salah? Itu yang perlu dilakukan. Pak, tadi kan dikatakan kalau aksi buruh ini bukan hoax ya, artinya tidak ada sponsor seperti yang dikumpul-kumpulkan di pusat itu kalau aksi-aksi. Khusus untuk FSMK Kabupaten Cilacap, dipastikan seluruh biaya yang keluar atas dasar iuran masing-masing PUK. Mereka melakukan iuran untuk melaksanakan ini karena mereka merasa berhak, mereka wajib melaksanakan sebuah penyampaian aspirasi atas dasar kepentingan mereka yang akan lebih tidak baik dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan settingan juga Pak ya, Pak? Sama sekali tidak ada settingan. Semalam saya tidak datang di Teklab karena ada kepentingan keluarga, tetap jalan. Silahkan dicek di Teklab semalam saya tidak hadir. Yang saya serahkan delegasian Mas Joko. Itu pun hari ini jalan tertib sesuai peraturan yang ada di Kabupaten Cilacap. Kami yakin menjadi ikon bahwa demo yang sebaiknya itu yang apa yang kita buat. Padahal pengamanan kami cukup lebih daripada masa yang datang. Minimalis masa kami sudah minimaliskan. Oke. Cukup.